Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan Hindu yang mempunyai daerah kekuasaan di sekitar tanah Jawa Timur. Mataram kuno mempunyai nama lain yaitu Kerajaan Medang. Kerajaan ini diperintah oleh Wangsa Shailendra dan Wangsa Isyana. Silsilah kerajaan Mataram kuno rupanya berhubungan dengan sejumlah kerajaan Hindu lainnya di Indonesia. Berdirinya kerajaan Mataram kuno awalnya tercatat dalam prasasti Canggal yang dibuat pada tahun 732 Masehi. Dalam prasasti dikisahkan terdapat seorang raja yang memerintah Pulau Jawa bernama Sana. Setelah Raja Sana meninggal, kerajaan menjadi kacau. Dari sinilah cikal bakal kerajaan Mataram kuno mulai terbentuk. Sepeninggal Raja Sana, saudari perempuannya yang bernama Shanaha mendukung anaknya untuk mengambil tahta kerajaan. Anak Shanaha yang bernama Sanjaya atau Rakai Mataram ini menjadi pimpinan awal kerajaan Mataram kuno. Ia memimpin dari tahun 732 hingga 760 Masehi. Setelahnya, Raja Sanjaya atau Rakai Mataram digantikan oleh Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran memerintah dari tahun 760 hingga 780 Masehi. Berbeda dari ayahnya yang memeluk agama Hindu Siwa, Rakai Panangkaran menganut agama Buddha Mahayana. Rakai Panangkaran menikahi seorang perempuan dan dikaruniai anak bernama Rakai Panaraban. Nama gelarnya adalah Sri Maharaja Rakai Panunggalan Rakai Panaraban. Rakai Panaraban melanjutkan ayahnya menjadi seorang raja. Rakai Panaraban atau Darmo Tunggadewa memerintah kerajaan Mataram kuno di tahun 780 hingga 800 Masehi. Rakai Panaraban memiliki dua istri, salah satunya adalah Sri Kahulunan dan dikaruniai anak bernama Rakai Garung. Sedangkan istrinya yang lain, Rakai Panaraban dianugerahi anak bernama Rakai Warak Diahmana. Kendati demikian, sejumlah catatan sejarah mengatakan bahwa terdapat perpecahan antara kerajaan Mataram sepeninggal Rakai Panangkaran berkuasa. Kerajaan terpecah menjadi dua kubu, yaitu menjadi Mataram Hindu dinasti Sanjaya dan Mataram Buddha dinasti Shailendra. Di sisi Mataram Buddha, Dharanendra disebut sebagai raja awal yang memerintah kerajaan tersebut. Dharanendra masih merupakan keturunan dari Rakai Panangkaran. Kemudian sepeninggal Dharanendra, tahta Mataram Buddha dilanjutkan ke tangan Samaratungga. Samaratungga merupakan raja yang mendirikan Candi Borobudur di tahun 850 Masehi. Samaratungga memiliki keturunan bernama Pramodawardhani. Sedangkan di Mataram Hindu, tahta dilanjutkan oleh Rakai Panaraban. Posisinya lalu digantikan oleh Rakai Garung dan Rakai Warak. Kedua anaknya, Rakai Warak dikaruniai anak bernama Rakai Pikatan. Rakai Pikatan pun menjadi penerus kerajaan Mataram Buddha. Dialah yang membangun Candi Plausan dan Candi Roro Jonggrang. Rakai Pikatan menikah dengan Pramodawardhani yang merupakan keturunan Samaratungga asal kerajaan Mataram Hindu. Pernikahan keduanya membuat kerajaan Mataram Hindu dan Buddha bersatu kembali. Pramodawardhani memiliki keturunan bernama Bala Putra Dewa. Sejarah mencatat bahwa sepeninggal Samaratungga, Bala Putra Dewa memberontak, namun pemberontakan tersebut berhasil dihalau oleh Rakai Pikatan. Akhirnya Bala Putra Dewa mundur dan membentuk kerajaan sendiri di wilayah Sumatera. Kerajaan tersebut diberi nama Kerajaan
Sriwijaya. Rakai Pikatan memiliki anak bernama Dyah Lokapala. Dyah Lokapala mempunyai keturunan bernama Dyah Tangwas dan seorang anak perempuan. Anak perempuan tersebut dinikahkan oleh Rakai Panuwangan yang naik menjadi raja. Sejumlah catatan juga mengatakan bahwa apabila ditarik dari keturunan Rakai Garung, ia memiliki keturunan bernama Dyah Balitung atau Dyah Garuda Muka. Dyah Balitung memiliki anak bernama Dyah Daksotama atau Empu Daksa. Empu Daksa memiliki anak bernama Dyah Tulodong. Dyah Tulodong mempunyai keturunan bernama Dyah Wawa. Dyah Wawa merupakan raja terakhir Mataram kuno. Ia memindahkan letak kerajaan ke Jawa Timur dan mengubahnya menjadi Kerajaan Medang dengan jalur dinasti Isyana. Keturunan Dyah Wawa yang bernama Empu Sinduk akan menjadi raja yang mengawali dinasti Isyana. Empu Sinduk memiliki keturunan bernama Sri Isyana Tunggawijaya. Sri Isyana Tunggawijaya menikah dengan Sri Lokapala dan mempunyai anak bernama Sri Makuta Wangsawardhana. Sri Makuta Wangsawardhana kemudian juga mempunyai dua anak bernama Sri Dharma Wangsa dan Mahendradatta. Mahendradatta menikah dengan Udayana, putri raja di Bali. Keduanya dikaruniai anak bernama Airlangga, anak Wungsu dan Marakata. Seperti itulah silsilah kerajaan Mataram kuno.